Oke teman-teman, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu tentang metode copy paste. Nah, bagi teman-teman yang baru mengklik video ini, itu saya sarankan untuk menonton video saya sebelumnya, agar nantinya teman-teman itu akan lebih paham ya mengenai video kali ini, yaitu lanjutan dari video metode copy paste ya. Akan tetapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video tutorial VBA dari channel saya. Oke, jika sudah, langsung aja kita ke videonya. Oke, masuk pada kode yang pertama, yaitu copy destination akan menimpa data yang sudah ada pada sel acuan ya, atau memindah ya teman-teman. Oke, kita lihat kodenya seperti biasa. Di sini terdapat sub. Setelah itu sheet 1 pada rank A1 hingga C10 ini nantinya akan di copy ya. Kopinya adalah copy destination ya teman-teman. Kemudian akan dipaste di sheet 2 ya, di rank C5. Kita coba ya, kita coba copy. Lalu kita buka lembar Excel baru ya. Nah, sini kita buat modul ya teman-teman. Kita paste di sini. Oke, jika sudah, kita nanti akan buat data di A1 hingga C10 ya. Oke, misalnya saja di sini terdapat data ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita buat aja data mulai dari A1 hingga C10 ya. Kita tarik aja seperti ini contohnya. Nah, oke, jika sudah, kita pilih tombol ya teman-teman. Nah, kita buat tombol di sini ke ASEAN Makro ya. Kita klik modul yang kita buat tadi. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Data yang terletak di sheet 1 itu akan di copy lalu dipaste di sini ya teman-teman. Dipaste di sheet 2. Di C5 ya, meletakkannya di C5 teman-teman. Kita coba ubah menjadi C2. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, maka ia akan pindah di C2 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat lagi kodenya ini ya. Sheet 1 pada rank A1 hingga C10 ini nantinya akan di copy lalu akan dipaste di sheet 2 ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini berikutnya ini ya teman-teman. Ini sama ya teman-teman. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Kita coba saja. Kita paste di modul yang kita buat ini ya. Paste di sini. Oke, kita cek ya hasilnya. Kita cek hasilnya, kita hapus terlebih dahulu. Masuk ke sheet 1, kita klik. Nah, maka di sheet 2 ini ya teman-teman, hasilnya sama ya seperti yang tadi. Hanya saja ini ia menyimpannya mulai di A1 ya. Jadi seperti ini. Oke, kita coba lihat kembali kodenya ya. Jadi ini sama ya teman-teman. Maksudnya ada sheet 1, kemudian nantinya akan di copy adalah A1 hingga C10. Setelah itu akan dipaste di sheet 2 ya. Oke, kita lanjut pada kode berikutnya, yaitu copy rank paste ke baris terakhir ya. Paste ke baris terakhir. Kita lihat
terdapat sub ya seperti biasa. Kemudian seed egg ini ya teman-teman, seed egg ini adalah rank A1 hingga A10 ya. Kemudian seed Y ini ya kolom kedua ya, itu akan di copy lalu dipaste di Y ini ya teman-teman, di kolom kedua. Kita coba copy ya, kita lihat seperti apa hasilnya. Kita paste di modul yang kita buat tadi ya, ini kita paste di sini. Nah jika sudah, kita coba buat di A1 hingga A10 ya teman-teman. Kita coba buat data di situ. Nah misalnya saja sudah ada data seperti ini ya. Nah ini ya datanya teman-teman. Nah, maka ia akan menyimpan di kolom kedua ya. Kolom kedua itu adalah B ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Jadi dia offset satu kali ya teman-teman, satu kali ke bawah ya. Nah jadi seperti itu ya. Dia akan terus menindis data ya, data yang berada di paling bawah. Ini kita coba ubah ya menjadi 20, A1 hingga A20 ya. Kemudian kolomnya kita ubah menjadi kolom ketiga ya teman-teman. Kita hapus. Kemudian datanya kita tarik ya hingga 20 ya teman-teman. Oke seperti ini kira-kira. Setelah itu kita coba cek ya. Nah maka ia akan berada di kolom ketiga ya, offset satu baris ke bawah. Nah jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kita klik lagi maka ia akan menindis data yang terletak paling bawah ya. Nah ini ya kodenya teman-teman. Seed egg ini adalah rank A1 hingga A10. Kemudian seed Y ini itu satu baris ya di bawah, satu baris di bawah pada kolom kedua ya. Nah nantinya akan di copy lalu diletakkan di kolom kedua itu. Oke kita lanjut pada kode berikutnya, yaitu copy rank paste ke baris terakhir ya, hampir sama dengan sebelumnya. Seperti biasa terdapat sub, kemudian seed salin. Ini merupakan seed yang akan disalin ya, yaitu seed 1 pada rank B1 hingga B10 ini. Kemudian seed simpan ini ya, ini adalah seed 2 pada kolom ke-1 ya, pada kolom ke-1 ya. Nah jadi seperti itu ya. Oke kita coba copy ya teman-teman, lalu kita paste di modul tadi. Nah kita letakkan di sini. Oke jika sudah, selanjutnya kita coba buat data ya. Nah misalnya saja ini ya teman-teman. Oke kita coba. Nah maka ia akan di copy ya, akan di copy ke sheet 2 ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Kita coba lagi. Nah maka jadi seperti ini ya. Kita coba ubah ya teman-teman. Nah kita klik lagi. Nah jadi hasilnya seperti ini ya. Oke kita coba lihat kembali pada kodenya ya teman-teman. Nah ini ya, sheet salin ini adalah sheet 1 ya, sheet 1 pada rank B1 hingga B10. Kemudian sheet simpan ini adalah sheet 2 ya teman-teman.
sheet 2 pada kolom ke-1 ya, dan satu baris di bawahnya. Jadi seperti itu ya. Kita lihat lagi pada kode berikutnya, yaitu copy paste filter delete kriteria ya. Filter delete kriteria. Seperti biasa terdapat sub ya. Kemudian sheet 1 pada rank A1 hingga D10 ini nantinya akan di copy ya teman-teman. Itu copy destination dan akan dipaste di sheet 2 ya pada A6. Jadi kita akan mengambil data di sheet 1 nanti ya teman-teman. Nah, kemudian dim row ini itu kita definisikan sebagai as long ya. Setelah itu last row ini adalah active sheet ya teman-teman, active sheet yang terdapat di workbook tersebut. Kemudian pada baris ke-6 ya nanti disimpannya teman-teman. Kemudian for row ini ya teman-teman, last row to row step 1 ini ya. Kemudian jika cell row 1 ini sama ya dengan rank yang ada di F3 ya, maka sel yang terdapat di row tersebut itu akan di delete ya. Kita coba saja ya seperti apa, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kita paste di modul ya. Nah, di sini kita coba buat data ya di A1 hingga D10 ya. Nah, jadi nanti sumber datanya dari sini ya teman-teman. Nanti ini kita akan copy lalu di filter ya ke sheet 2. Kita lihat saja ya seperti apa hasilnya nanti. Kita buat datanya terlebih dahulu ya. Misalnya saja seperti ini, kita buat dua tipe data yang berbeda ya. Misalnya data 1 dan juga data 2 ya. Nah, di sini ya kita lihat di F3 ya teman-teman acuannya. Di F3 kita masuk ke sheet 2 ya. Di F3 kita akan coba tulis ya salah satu data yang ada di sheet 1 tadi. Misalnya saja data 1 ya teman-teman, data 1 kita klik. Nah, maka yang akan di copy itu hanya data 1 saja ya. Nah, kita ubah lagi menjadi data 2, maka yang akan diambil hanya data 2 saja ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kita coba lagi ya. Kita coba lihat. Kita ubah menjadi data 1. Nah, maka yang akan diambil hanya data 1 saja. Nah, jadi ini ya teman-teman, copy filter delete ya. Kita lihat lagi pada kodenya ya. Nah, ini ya sheet 1. Nah, nanti kita dapatkan datanya itu dari sheet 1 ya. Kemudian dim row ini sebagai as long, last row ini adalah active sheet ya. Kemudian nanti itu datanya akan difilter di baris ke-6 ya pada sheet 2. Nah, kemudian ini ya teman-teman, untuk row itu mulai dari last row hingga to row ini ya, step 1. Jika cell row 1 itu sama dengan F3 itu maka akan di delete ya, lalu difilter. Oke, kita masuk pada kode berikutnya, yaitu copy filter kriteria G1 ya. G1 data kolom C. Ya, kita lihat saja kodenya ya teman-teman. Kita lihat dulu kodenya
Seperti biasa terdapat sub, kemudian dim C itu kita definisikan sebagai asreng, kemudian J ini asinteger, salin dan juga simpan ini sebagai worksheet ya. Kemudian sheet salin ini adalah worksheet yaitu sheet 1 ya teman-teman yang akan disalin. Kemudian sheet simpan ini adalah worksheet 2 ya, jadi kita akan simpan di sheet 2 pada baris kelima ya. Kemudian di setiap C ini yang terdapat pada sheet salin yaitu C5 hingga C100 ini. Kemudian jika C itu worksheet sheet 1 ya, dan juga pada G1. Jadi ini hampir sama ya teman-teman, hampir sama dengan kode yang sebelumnya tadi. Kita coba saja ya untuk kita lihat seperti apa hasilnya. Kita copy lalu kita paste di modul yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini kita pastenya. Nah, kita akan buat data di sheet 1 ya teman-teman. Di sheet 1 mulai dari C5 hingga C100 ya yang akan di filter ya teman-teman. Oke, kita masuk di sheet 1 ya teman-teman. Nah, kita lihat ya di G1 ya teman-teman. Di G1 ini kita coba tulis data 1 ya. Nah, seperti ini kita klik, maka yang diambil hanya data 1 saja ya. Kita hapus dulu ya teman-teman, kita lihat kembali. Nah, ini jika kita perhatikan sebenarnya yang diambil itu hanya data di C5 ya, C5 hingga C100. Oke, kita lihat saja ya, kita coba kasih turun ya teman-teman di C5 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba klik ya. Nah, maka yang diambil ini ya teman-teman. Di sini kita coba ubah ya, misalnya saja datanya A ya, kemudian ini B. Nah, kita tarik aja ya, tarik sebanyak mungkin ke bawah ya. Batasnya hingga 100 ya teman-teman. Yang akan diambil hanya sampai 100 ya. Kita coba tulis A ya di G1 ya teman-teman, acuannya A. Nah, maka yang akan difilter hanya C saja ya teman-teman, yaitu A saja yang akan diambil. Kita coba ubah menjadi B, maka yang akan diambil B juga ya. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba kembali lagi pada kodenya. Ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan, dim C ini sebagai asreng, kemudian J ini asinteger, salin dan simpan ini worksheet ya. Kemudian sheet salin ini adalah sheet 1 yang akan disalin, kemudian sheet simpan ini adalah sheet 2 pada baris kelima ya. Kemudian for each ini ya, di setiap C yang terdapat pada sheet salin, jika C worksheet 1 ini ya dan G1 ini acuannya. Jadi ini mirip ya teman-teman dengan kode yang nomor 4 tadi ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, dapat mencobanya. Oke, kita beralih lagi pada kode berikutnya, yaitu copy image ya, atau gambar. Ini yang di copy adalah gambar ya teman-teman. Kita coba ya. Seperti biasa di sini terdapat sub ya teman-teman, kemudian active sheet, set, picture ini akan di copy ya teman-teman. Picture ke 1 ini kemudian akan disimpan di sheet 1 ini ya, pada rank B5 ya teman-teman, pada rank B5. Oke, kita coba ya, kita coba copy lalu kita paste di modul yang telah kita buat sebelumnya tadi. Nah, di sini ya kita pastenya.
Oke, setelah itu selanjutnya kita coba pilih gambar ya teman-teman. Kita coba pilih gambar. Kita akan pilih gambar, insert, kemudian picture ya. Nah, contohnya saja gambar seperti ini ya. Nah, contohnya saja saya memiliki gambar seperti ini. Jadi ini picture ketiga ya teman-teman. Kita ubah lagi di kodenya tadi. Kita ubah menjadi picture ketiga ya ini. Oke, jika sudah kita cek ya hasilnya seperti apa. Kita klik. Nah, maka picture ketiga itu akan di copy ya, sehingga akan menjadi gambar keempat ya teman-teman. Di B5 ya, akan disimpan di B5. Jadi dimanapun gambarnya berada itu pasti akan di copy ya teman-teman, akan di copy lalu akan disimpan di rank yang telah ditunjuk ya pada kode ini, yaitu B5. Nah, jadi ini kita coba ubah menjadi B2. Kita klik. Nah, maka ia akan terletak persis di B2 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat kembali kodenya. Ini ya teman-teman, active sheet set ini ya, yaitu picture ke-1 ini akan di copy lalu akan disimpan di sheet 1 pada rank B5 ya. Oke, kita beralih lagi pada kode berikutnya. Kode yang ke-7 yaitu copy banyak kolom menjadi satu kolom ya, dan hasilnya akan transpose ya teman-teman. Ya, kita perhatikan kodenya. Seperti biasa terdapat sub, kemudian dim Z dan juga Y ini itu sebagai aslong ya, kemudian dim X ini sebagai rank. Width untuk sheet 1 ya teman-teman, sheet 1 pada rank A2 hingga C20 ini ya. Kemudian ini ya teman-teman, nanti itu akan di copy ya teman-teman ranknya, kemudian akan dipaste di sheet 1 juga ya. Hanya ia akan disimpan di kolom D ya, D2 dengan paste transpose ya. Oke, kita coba saja ya, kita perhatikan seperti apa hasilnya nanti. Kita copy lalu kita paste di modul yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita coba buat data ya teman-teman di A2 hingga C20 ini. Kita coba lihat ya, kita coba buat data misalnya saja seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman kira-kira datanya. Kita atur lagi. Nah, jadi nanti datanya ini akan di copy lalu transpose seperti ini ya teman-teman, seperti ini ke satu kolom saja ya. Nah, ini itu mengkopinya per baris ya teman-teman. Pertama baris 1, kemudian baris berikutnya. Jadi seperti itu ya. Di sini misalnya saya ubah ya teman-teman. Saya ubah menjadi mahasiswa. Kemudian di sini menjadi guru ya. Contohnya saja seperti ini. Kemudian kita tarik aja ya, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita buat yang berbeda ya.
Setelah itu kita coba lihat di kodenya ya teman-teman. Di sini saya akan ubah menjadi kolom E ya teman-teman. Menjadi kolom E. Nah, jadi di sini nanti ya tempatnya teman-teman. Oke, kita perhatikan di sini pekerja, kemudian mahasiswa, guru 1, guru 2 dan guru 3 ya. Kita klik. Nah, maka akan di copy transposisi seperti ini ya. Per baris ya teman-teman. Pekerja terlebih dahulu, kemudian mahasiswa, kemudian setelah itu guru ya. Jadi seperti ini. Oke, kita coba kembali lagi di kodenya ya. Kita perhatikan ini ya teman-teman, dim Z dan juga Y ini itu sebagai aslong, kemudian dim X ini sebagai asrank. Kemudian untuk sheet 1 ya, sheet 1 pada rank A2 hingga C10 ini nantinya akan di copy ya teman-teman, akan di copy lalu akan dipaste di sheet 1 ya pada kolom D2. Nanti pastenya itu paste transpose ya. Oke, kita beralih lagi pada kode berikutnya, yaitu copy kolom dalam array ya menjadi satu kolom. Seperti biasa terdapat sub, kemudian dim X dan Y ini itu sebagai asvarian ya teman-teman. Kemudian X ini adalah A1 hingga F15. Kemudian Y ini ya teman-teman, baris ke-1 hingga ke-15 dan kolom ke-1, 3 dan juga 5 ya. Kolom 1, 3 dan 5 dan nanti akan dipaste di J1 hingga L ya. Oke, kita coba ya, kita lihat saja seperti apa hasilnya agar kita paham ya. Kita masuk di modul ini ya teman-teman, kita paste di modul yang telah kita buat ini. Oke, jika sudah, kita akan buat data di baris ke-1 hingga 15 ya teman-teman, baris ke-1 hingga 15 dan nantinya yang akan di copy itu hanya kolom 1, 3 dan juga 5 ya. Nah, contohnya saja ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti tempatnya itu di J ya, J hingga L. Oke, kita coba buat data terlebih dahulu ya di kolom 1, 3 dan juga 5 ini. Oke, jika sudah seperti ini kita coba ya teman-teman. Kita coba dan kita perhatikan nanti di kolom JKL ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya hasilnya. Ya akan di copy lalu dipaste di kolom J, K dan juga L ya. Oke, kita perhatikan lagi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, J hingga L. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita coba kembali lagi di kodenya ya teman-teman. Kita perhatikan ini ya, X ini A1 hingga F15. Lalu kemudian Y ini adalah baris ke-1 hingga ke-5 ini ya, baris ke-1 hingga ke-5 ini. Kemudian kolom 1, 3 dan juga 5 ini akan di copy lalu akan dipaste di kolom J hingga L ya. Jadi seperti itu.
Oke, kita lanjut pada kode berikutnya, yaitu copy region ke satu kolom dan hasilnya itu akan transpose ya. Seperti biasa di sini terdapat sub, kemudian dim I ini sebagai as integer, X ini sebagai as rank, kemudian sheet X ini adalah sheet 1 pada rank C3 ya, pada C3. Kemudian for ini ya, ini adalah kolom ya teman-teman, kolom 1 hingga account ya. Nah di sini nanti kopinya itu region ya teman-teman. Kita perhatikan aja maksud dari region itu seperti apa ya. Kita lihat hasilnya nanti ya. Kita paste di modul ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita coba buat data ya. Nah misalnya saja terdapat data seperti ini ya, kita coba terlebih dahulu. Nah maka ya hasilnya terdapat di kolom ke-10 ya teman-teman, yaitu kolom J. Kita ubah aja ya menjadi kolom ke-5 ya, kolom ke-5. Oke, jika sudah kita kembali lagi ya. Nah di kolom E ini ya. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah maksud dari region itu seperti apa? Nah kita coba hapus ya, kita coba hapus. Oke, kita hapus ya, kita lihat hasilnya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Ia akan mengcopy per baris ya, per baris. Kemudian yang tidak ada isinya ia akan tetap melewatinya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita coba hapus lagi. Kita coba cek. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Yang tidak ada isinya ia akan dilewati ya, akan dilewati. Nah bagaimana jika di kolom B kita kosongkan semua ya teman-teman. Jika di kolom B ini kita kosongkan, kita lihat hasilnya ya. Nah maka yang akan di copy itu hanya kolom A saja ya. Kolom C itu tidak termasuk wilayah region itu ya teman-teman, tidak termasuk dari region. Nah jadi seperti itu ya maksud dari region itu. Jika ada seperti ini ya teman-teman, contohnya penghubung ya, ini bisa kita katakan sebagai penghubung antara kolom satu ke kolom lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ya, ini as integer ini ya, sheet X ini adalah sheet 1. Kemudian for ini kolom ke-1 hingga ke sejumlah kolom yang ada. Ini ya kolom keberapa, hasil nanti dipaste di sini. Oke, kita beralih lagi pada kode berikutnya, yaitu copy multi column ya, one column last row. Seperti biasa terdapat sub ya. Kemudian dim A ini sebagai as varian, kemudian Y itu sebagai as rank, X itu sebagai as long. Setelah itu A ini adalah sheet 1 pada rank A1 hingga S10 ya. For X ini adalah elbow ya teman-teman yang ada di sheet 1. Kemudian ini ya, sheet Y ini adalah satu baris di bawahnya ya teman-teman pada kolom ke-6. Kita coba aja, kita copy lalu kita buat ya di modul ya teman-teman. Kita pastenya di modul. Oke, jika sudah kita coba buat data di sheet 1 ya.
Contohnya saja seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, nantinya ini akan disimpan di kolom ke-6 ya, yaitu kolom F ya teman-teman. Kita perlebarkan. Nah, di sini ya teman-teman letaknya nanti. Oke, kita coba buat tombol. Kita klik kanan pada tombol tersebut. Pilih sub yang kita buat tadi ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, maksud dari Elbone itu ia akan mengambil data satu persatu ya. Pertama kolom A terlebih dahulu, kemudian kolom B, kolom C, dan selanjutnya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kolom A hingga ke bawah, kolom B hingga ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya yang dimaksud dari Elbone tadi. Oke, kita coba lihat lagi kodenya ya teman-teman. Ini ya, ada DIN di sini. Kemudian A ini adalah seed 1 ya pada rank A1 hingga A10. Ini ya for Elbone ini ya teman-teman yang dimaksud tadi. Kemudian ini ya. Nah, akan disimpan di kolom ke-6 ya. Satu langkah ke bawah ya di kolom ke-6. Oke, kita lanjut lagi pada kode berikutnya, yaitu copy all rank to master. Nah, ini ya teman-teman, copy all rank to master. Oke, kita perhatikan terdapat sub di sini. Kemudian seed count ini adalah sejumlah seed yang ada di workbook tersebut. Kemudian for i ini adalah seed kedua hingga ke sejumlah seed yang ada. Kemudian ini ya teman-teman area copy-nya. Lalu akan dipaste ya di sheet master, yaitu pada kolom A ya teman-teman, pada kolom A. Dan setiap kali paste itu akan offset satu baris ke bawah. Oke, kita coba copy lalu kita perhatikan saja ya seperti apa kira-kira hasil dari kode ini. Oke, jika sudah kita perhatikan ya, kita akan membuat data di A5 hingga H15 ya pada sejumlah sheet yang ada ya, mulai dari sheet 2 hingga ke sheet yang ada. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman datanya. Oke, selanjutnya kita coba buat data ya di sheet 2, misalnya A ya. Kita buat A saja agar berbeda ya dengan sheet-sheet yang lain. Mulai dari baris ke-5 ya hingga 15. Sheet 3 kita buat B ya, contohnya saja B. Kemudian untuk sheet keempat kita buat C ya teman-teman, kita buat yang berbeda untuk memastikan dari kodenya yaitu benar-benar dapat berfungsi atau tidak. Oke, sheet 3 sudah, sheet 2 juga sudah ya. Selanjutnya di sheet 1 ini kita ubah menjadi sheet master ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah menjadi sheet master. Oke. Jika sudah kita rapikan ya, kita rapikan dulu.
Oke, kita cek ya hasilnya. Nah, maka sejumlah sheet ya, mulai dari sheet 2 hingga sheet yang ada itu akan di copy ya teman-teman. Nah, ini data sheet 2, kemudian B itu sheet 3 ya, dan C itu adalah sheet 4 ya teman-teman. Nah, jadi ini ya, kita hapus lagi, kita coba ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, ia akan menumpuk ke bawah ya. Jadi seperti itu. Kita coba lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Ia akan offset satu baris ya teman-teman. Jika kita perhatikan di sini terdapat renggang satu baris ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini kodenya teman-teman. Sheet count ini adalah sejumlah sheet yang ada ya. Kemudian for ini adalah sheet kedua hingga ke sejumlah sheet yang ada. Active sheet pada 5 ini ya area copy-nya. Kemudian nanti akan dipaste di sheet master ya. Akan diletakkan di kolom A dan akan offset satu baris ke bawah. Oke, kita beranjak lagi ke kode berikutnya, yaitu copy pilih sheet dengan if ya. Nah, ini kita akan menggunakan if ya teman-teman. Ada sub, kemudian sheet master ya. Sheet master pada rank A1 hingga E10 ini di copy. Kemudian jika sheet master ini pada F5 kita tulis value-nya adalah 1, maka nanti pastenya itu di sheet 2 ya teman-teman, jika kita beri angka 1 pada F5. Kemudian jika di sheet master itu di F5 nya kita beri angka 2, maka ia akan pastenya di sheet 3 ya, pada kolom kedua dan juga offset satu kali ya teman-teman. Oke, kita coba copy lalu kita lihat ya seperti apa hasilnya, agar kita lebih paham maksud dari kodenya itu. Oke, jika sudah, kita akan coba buat data di A1 hingga E10 ya di sheet master. Oke, jika sudah, kita coba buat ya teman-teman di A5 ini ya. Saya akan buat warna yang berbeda ya. Misalnya saja seperti ini. Nah, di A5 inilah patokannya ya teman-teman. Misalnya saja kita tulis angka 1. Kita coba, kita lihat hasilnya. Nah, maka jika angka 1 ia akan terpastenya di sheet 2 ya teman-teman seharusnya. Kita hapus terlebih dahulu ya datanya, kita hapus. Oke, kita cek ya, kita cek 2. Jika 2 ia akan terpastenya di sheet 3. Jika 1 maka ia akan terpaste di sheet 2 ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman maksud dari kodenya. Kita menggunakan if tadi ya. Oke, ini ya teman-teman hasilnya. Kita coba lagi. Misalnya B ya, kita ubah datanya. Nah, ini ya angka 1, maka ia akan terpaste di sheet 2 ya. Nah, seperti ini. Ia akan terpaste di kolom kedua ya, di masing-masing sheet itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi pada kodenya ya teman-teman. Nah, ini sheet yang dimaksud adalah sheet master. A1 hingga E10 itu akan di copy. Jika sheet master tersebut pada F5 nya
ditulis 1, maka itu akan dipastekan di sheet 2 ya. Di sheet 2 pada kolom kedua 1 baris ke bawah ya, offset 1 kali. Kemudian jika di F5 nya ditulis 2, itu maka akan dipaste ke sheet 3 ya, di kolom kedua offset 1 baris ke bawah. Oke, kita lanjut pada kode berikutnya, yaitu copy paste special format sama dengan aslinya ya teman-teman. Seperti biasa di sini terdapat sub, kemudian rank B1 hingga B20 ini itu yang akan di copy ya teman-teman. Kemudian akan dipaste di rank E2 ini ya, di rank E2 ini. Nanti dipaste di situ, kemudian selection paste special ini ya teman-teman. Nah ini list workbooknya, nama worksheetnya itu worksheetnya master ya, master. Oke, kita coba saja untuk mengetahui hasilnya seperti apa ya, kita coba saja. Oke, kita coba buat data dengan format yang berbeda ya teman-teman, yaitu di rank B ini ya. Nah ini kita bold ya teman-teman, kita bold. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, formatnya ya tetap mengikut ya, jadi seperti itu. Kita coba ubah lagi ya, misalnya saja ini kita jadi tulisan miring. Ini kita beri garis datar seperti ini ya, kita bold juga ya, kita beri saja ya teman-teman format seperti inilah kira-kira ya teman-teman contohnya. Kita perbesar ya. Oke, jika sudah kita cek hasilnya ya. Nah maka hasilnya pun sama persis ya teman-teman dengan file aslinya. Nah, jadi seperti ini ya maksud dari kodenya tadi. Nah, oke, kita coba lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat kembali kodenya seperti apa. Nah, ini ya teman-teman, rank B1 hingga B20 ini ya. Inilah yang akan di copy nantinya. Kemudian akan dipaste di rank E2 ini. Ditempatkan di kolom E ya. Dengan paste formatnya itu sama ya, yaitu di sheet master. Oke, beranjak lagi ke kode berikutnya, yaitu copy row mengabaikan baris tersembunyi ya. Ia akan mengabaikan baris tersembunyi. Ya seperti biasa di sini terdapat sub ya, kemudian rank A1 hingga E10 inilah yang akan di copy ya teman-teman pada sheet master. Dan akan dipaste di bawah data A1 hingga A10 itu ya teman-teman. Oke, kita coba saja ya, kita coba agar kita mengetahui lebih detail mengenai maksud dari kode ini. Kita masuk ke developer, ke modul ya teman-teman, ke modul. Nah paste di sini. Kita buat data di A1 hingga E10 ya.
Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba sembunyikan ya teman-teman. Tetapi kita akan coba beri warna terlebih dahulu, lalu saya akan sembunyikan dari baris ini ya. Nah, untuk melihat nah jadi seperti ini ya. Yang akan di copy hanya yang tampil saja teman-teman. Untuk yang disembunyikan ia tidak akan ikut tercopy. Jadi seperti itu ya maksud dari kodenya. Oke, kita coba kembali lagi di kodenya ya teman-teman. Ini ya, rank A1 hingga A10 inilah yang akan di copy ya nantinya pada sheet master ya. Nah, ia akan menyimpan data itu di bawah A ya teman-teman, di bawah kolom A, dan akan menghiraukan data yang tersembunyi ya, baris yang tersembunyi. Oke, kita lanjut lagi ke kode berikutnya, yaitu copy data flowcube ya. Seperti biasa di sini terdapat sub, kemudian dim awal dan akhir ini sebagai as integer. Kemudian awal ini adalah rank I6 ya, dan akhir ini I7. Jika awal itu dan akhir itu sama ya, nilainya 1, maka aplikasi screen updatingnya itu false ya. Kemudian pada rank F4 ini value-nya I, sheet A1 hingga E18 ini di copy ya teman-teman, di copy lalu akan dipaste di sheet print ya. Jika value-nya tidak 1 ya teman-teman pada I6 dan I7 itu, maka ia akan mendapatkan message book ya, kotak pesan. Oke, kita coba saja lah, kita lihat ya seperti apa hasilnya agar kita lebih paham mengenai kodenya tadi. Kita paste di sini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita coba buat data ya. Ya, jadi kita buat data di A1 hingga E18 ini ya teman-teman. Kita coba buat data di sini. Kemudian kita perhatikan untuk nama sheetnya ini adalah sheet cetak ya teman-teman. Kita ubah namanya menjadi sheet cetak. Oke, kita lihat lagi, kita ubah lagi menjadi sheet print ya, tempat untuk pastenya nanti, salinnya nanti ya. Di sini kita ubah menjadi sheet print. Kita coba dulu ya. Nah, di sini masih belum bisa ya teman-teman, karena pada acuannya yaitu I6 dan I7 itu belum diisi ya. Yaitu kita akan isi dengan nilai 1 nanti ya teman-teman. Kita lihat di mana I7 dan I6 ya, I6 dan I7 tadi. Nah, di kolom I ya, I6 ya teman-teman. Kita beri warna.
Nah seperti ini ya, ini kita beri angka 1 ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, jika sudah kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Nah maka ia akan di copy ya teman-teman, akan di copy lalu dipaste di sheet print ya. Nah seperti ini, kita lihat lagi. Nah jadi seperti ini ya. Kita coba kosongkan ya. Nah jika kosong maka akan terdapat pesan ya teman-teman, kotak pesan seperti ini. Cek lagi nomor Anda ya. Nah kita coba isi, nah maka akan berfungsi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, kita coba lihat lagi ke kodenya ya. Ini teman-teman, dim awal dan juga akhir ini as integer, kemudian awal ini adalah i6, akhir adalah i7. Ini ya acuannya teman-teman. Awal dan akhir ini sama ya teman-teman, kita beri angka 1. Kemudian kita perhatikan di sini ya teman-teman, range yang di copy adalah A1 hingga E18. Lalu dipaste di sheet print ya. Lanjut pada kode berikutnya yaitu copy select KC ya teman-teman. Seperti biasa terdapat sub, kemudian select KC A1 ini ya, case ke 1 ini ya teman-teman. Case jika ditulis 1 ini maka pada A5 hingga A20 akan di copy lalu dipaste di sheet 2 di E5 ya. Jika ditulis 2 maka akan dipaste di G5 ya. Kita lihat aja ya teman-teman supaya kita lebih paham. Kita coba aja ini kodenya. Kita paste di sini ya. Nah jika sudah, kita coba buat data ya teman-teman di A5 hingga C20 ya. Di A5 hingga C20. Ya data ini kita turunkan saja ya teman-teman ke A5. Kita turunkan mulai di A5 ya hingga C20 tadi. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kita lihat ya teman-teman, untuk acuannya itu di A1. Untuk acuannya di A1 ya, kita beri warna yang berbeda ya teman-teman. Di A1 kita beri warna kuning. Nah di sini saya tulis 1 ya, saya tulis 1. Kita coba. Nah maka ia akan dipaste di kolom E ya teman-teman, mulai dari kolom E hingga seterusnya. Nah seperti ini. Jika kita tulis 2 maka ia akan di kolom G ya. Kita coba lihat ya. 2. Kita hapus terlebih dahulu. Nah maka ia akan dipaste di kolom G dan seterusnya ya. Di sini kita ubah menjadi H ya teman-teman, menjadi H agar tidak bertabrakan ya. Oke, kita coba tulis 1. Nah jadi seperti ini. Kita tulis 2. Nah jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Sangat mudah ya. Oke, kita lihat lagi kodenya ya. Kita lihat ini ya teman-teman, select. Jika di A1 ditulis 1 ya teman-teman, maka yang akan di copy A5 hingga A20 disimpannya di E5 ya. Jika ditulis 2 maka akan disimpan di G5. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke kode berikutnya yaitu copy case juga ya teman-teman. Hampir sama. Jika di A1 kita tulis 1 maka ia akan mengcopy rank ini ya teman-teman, akan disimpan di sheet 2. Jika kita tulis 2 maka akan disimpan di sheet 3. Kita coba ya. Jika kita tulis 1 maka akan disimpan di sheet 2 ya teman-teman hasilnya tadi. Jika kita tulis 2 maka akan disimpan di sheet 3 ya. Ya kita ingat ya.
Ini ya teman-teman, kita tulis 1. Oh ya, ini untuk sheetnya ya teman-teman. Untuk sheetnya ini kita ubah namanya ya menjadi sheet kedua ya. Oke, jika sudah, datanya kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita coba, kita cek hasilnya ya. Nah, maka akan dipaste di sheet 2 ya. Jika kita tulis 2, maka akan dipaste di sheet 3 ya. Nah, ini ya teman-teman. Kita hapus lagi, kita coba tulis 1 ya. Nah, maka datanya akan dipaste ke sheet 2. Jika kita tulis 2, maka akan dipaste ke sheet 3. Jadi seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali. Oke, kita lihat ya ini. Jika di A1 kita tulis 1, maka akan dipastenya di sheet 2 ya. A5 hingga C20 itu akan di copy. Kemudian jika kita tulis 2, maka A5 hingga C20 akan di copy lalu akan dipaste di sheet 3 ya. Jadi seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali ya. Demikianlah video kali ini, yaitu mengenai lanjutan dari metode copy paste dari video sebelumnya ya teman-teman. Jika video ini dapat membantu Anda dalam belajar kode VBA, maka dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari channel saya, dan share video ini ke teman-teman Anda agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video.